Ayat 1-5 yang menyatakan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam, untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya, Tuhan memberi pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak lelaki dari masa muda. Berbahagia orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Nah, itu baru semangat ya, walaupun tidurnya subuh, tapi kalau sudah disapa di dalam ibadah tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Bapak Ibu Saudara, silakan bersalam-salaman dulu, kiri kanan, depan belakang, selamat tahun baru. Ya, berikan senyum yang lebar. Ya. Sudah, ya, ibadah kita selesai, Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang. Salam-salaman gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi sebelum saya masuk ke dalam prosesi, saya coba cari apa ya openingnya ya gitu ya untuk khotbah pagi ini gitu. Karena jam 3:30 tidur itu agak keleyang-keleyangan juga gitu. Makanya saya lihat Pak Romi kok agak ada dua ini Pak Romi nih saya lihat. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau Pak Pendetanya nanti tiba-tiba tidur ya tolong dibangunkan. Memang tidurnya kurang gitu ya. Ya saya tadi di konsistori saya coba lihat Instagram, lalu saya ketemu satu konten yang cukup baik untuk kita boleh mulai di dalam perenungan kita pagi ini. Ada seorang pemuda bertanya kepada petani bunga. Petani bunga itu ditanya sama pemuda ini seperti ini, Bapak. Pak petani, kok bunganya kok bagus-bagus ya tumbuhnya? Apa yang Pak petani lakukan kepada bunga-bunga yang indah ini? Oh, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya membiarkan mereka tumbuh, berkembang sendiri. Yang saya lakukan hanya adalah membuang tanaman-tanaman lain yang mengganggu pertumbuhan mereka.
Itu saja yang saya lakukan. Dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, kita seringkali berusaha untuk berkembang, bertumbuh atas apa yang dunia ingin lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita harus membuang pikiran-pikiran, kita harus pergi dari lingkungan yang tidak membuat kita bertumbuh. Kalau kita merasa bahwa kita berteman dengan orang yang membawa kita ke satu aktivitas yang tidak produktif, kita harus tinggalkan. Lama-lama berteman dengan dia kok nggak ada perubahan yang positif. Itu yang harus kita hindari. Maka firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Saudara, kita memasuki hari yang krusial, urgent, penting. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini di tanggal 1 dan kita memulai beribadah kepada Tuhan. Ada dua tipe orang yang merespon setiap ibadah di tahun baru. Yang pertama adalah tipe orang dia pesimis. Yang kedua adalah tipe orang yang optimis. Orang pesimis adalah dia selalu melihat segala sesuatunya itu ngapain? Pasti nggak ada perubahan apa-apa, gitu-gitu aja. Bagi orang yang optimis, pasti akan jadi lebih baik. 2026 pasti jadi lebih baik. Keduanya ini Bapak Saudara, sederhana. Mindsetnya, cara pandangnya, cara berpikir, melihat satu problem yang sama, tapi merespon dengan dua cara yang berbeda. Dan di hari pertama di tahun yang baru ini Bapak Saudara, firman Tuhan mau mengajar kita satu hikmat yang sangat menolong kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita jalani sampai 31 Desember 2026 nanti. Saya ingat tahun lalu saya juga khotbah tanggal 1 ya. Saya nggak tahu, mungkin Pendeta Indri suka nonton saya atau apa beliau juga tidurnya jam 5 gitu. Tapi ada pendeta, usinya ada di sini. Tapi it's okay. Satu hikmat yang menolong dan sederhana sekali di Mazmur 127 ini Bapak Saudara, temanya pun sangat baik. Saya baca, berusahalah dengan baik, selebihnya Tuhan menyelesaikannya. Ini ayat Mazmur 127 dengan tema seperti ini nih bikin bikin semangat gitu. Kalau bahasa Inggrisnya bilangnya gini Bapak Saudara, do the best and let God do the rest. Berbuatlah yang terbaik dan biarkan Tuhan melakukan selebihnya. Dasar firman kita di Mazmur ini Bapak Saudara, ini adalah Mazmur hikmat yang dikaitkan dengan Salomo. Salomo itu adalah seorang yang pernah merasakan puncak keberhasilan dunia. Tetapi di balik itu dia mengerti bahwa tanpa Tuhan Salomo gak ada apa-apanya. Maka Mazmur 127 ini persis seperti salah satu perlengkapan di mobil Bapak Ibu atau di motor kita. Mazmur 127 seperti rem rohani di awal tahun. Pada saat dunia ini berkata kepada kita semua, ayo kejar, ayo buktikan, ayo profit, ayo sukses, ayo jadi orang yang
Berani, ayo sukses luar biasa, ayo kaya, jangan miskin, ayo ganteng, jangan jelek. Bapak Ibu Saudara, kita berusaha untuk mencapai itu dan memenuhi itu. Bahkan ditambah lagi dengan quote-quote itu, harus tampil sempurna. Performanya harus bagus, harus produktif, bangun citra, wah macam-macam Bapak Ibu Saudara. Di media sosial, di pekerjaan, bahkan terkadang di dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Kita dituntut oleh dunia ini menjadi sempurna. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Capek. Karena seringkali kita menjadi orang lain untuk mencapai itu. Lalu kita melakukan apa saja untuk mencapai itu. Dan yang lebih mengerikan lagi Bapak Saudara, bahwa setiap keluarga mencapai segala sesuatunya terlihat sempurna, menghancurkan keluarga itu sendiri. Apa contohnya? Pinjol, judol. Bapak Ibu Saudara, kemiskinan di Indonesia itu muncul naik berapa persen karena diakibatkan seperti itu. Judi online, pinjaman online. Boleh sebutkan 1-2 orang yang ada di Indonesia ini bisa kaya luar biasa karena 2 hal itu? Enggak ada. Keluarga-keluarga yang bisa survive sampai hari ini karena 2 hal itu enggak ada. Malah semakin terjerat dia. Bukan semakin didorong ke atas, tapi ditarik ke bawah. Bukan dia sendiri, keluarganya ditarik, teman-temannya ketarik semua. Sukses kok. Sukses dari mana, bos? Hancur keluarganya. Orang lelah karena memenuhi apa yang dunia mau. Tetapi Tuhan menegaskan dalam firman Tuhan hari ini Bapak Saudara, jika bukan Tuhan yang membangun, apa dikatakan di situ? Sia-sia kerja keras kita. Jika bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia kita terjaga. Jadi tahun baru itu bukan persoalan resolusi, bukan persoalan apa yang kita mau capai, tapi soal fondasi. Kita dibangun di atas siapa? Kita mau membangun sesuatu dengan caranya siapa? Dan apa yang kita mau lakukan untuk kemuliaan siapa? Fondasinya yang harus kuat, Bapak Ibu. Kita sudah sering lah ya dengar bagaimana membangun rumah, jangan di atas pasir tapi di atas batu. Karena memang kalau bicara fondasi, fondasinya harus kuat. Di atas siapa? Bapak Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu hari ini, karena tidak ada ibadah berikutnya, jadi saya punya banyak waktu untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Tolong jaga saya jangan sampai tertidur. Oke? Ya. Ada 3 hal Bapak Saudara yang Bapak Ibu harus renungkan bersama dan kita akan bawa pulang dari tempat ini. Yang pertama, kita baca ayat 1 dulu ya. Yuk, 1-2 ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripayah orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Bapak Saudara, perhatikan firman ini. Firman ini tidak berkata jangan membangun, tidak ada. Ya, firman ini tidak melarang usaha, tidak. Tetapi dengan jelas firman ini mau berkata, kita memang harus membangun. Bangun apa saja? Bangun rumah tangga, bangun pekerjaan, bangun pelayanan, bangun masa depan. Oke, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya. Dan firman Tuhan menegaskan, usaha menjadi sia-sia jika Tuhan tidak dilibatkan dan tidak menjadi dasar. Itu jadi catatan buat kita. Banyak orang membangun dengan tangan yang rajin. Oh, banyak Bapak Ibu. Ada banyak orang yang membangun karir, banyak orang yang membangun usaha, tetapi lihat apa yang mereka lakukan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Karirnya hebat, bagus, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Banyak orang bangun karir tapi dia bongkar keluarganya sendiri. Banyak orang bangun usaha tetapi dia mengorbankan yang namanya integritas. Banyak orang mencapai hal-hal yang terbaik dalam hal ekonomi tapi dia kehilangan damai. Banyak. Bapak Ibu bisa lihat cerita-cerita di luar sana, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun bisa jatuh karena tidak mau mengandalkan Tuhan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada orang yang namanya Ferdy Sambo. Ya, bukan Freddy Sambo, Ferdy Sambo. Dan sudah dipastikan bukan si holding dia. Bapak Ibu tahu Ferdy Sambo ada bintang 2, jenderal dia. Tahu agamanya, Kristen dia, anak Tuhan dia. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan keluarga itu sampai hari ini, Bapak Ibu tahulah ceritanya. Lepas dari banyak hal yang ditemukan, tapi saya mau sampaikan Bapak Saudara bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangun. Ada banyak anak-anak Tuhan kehilangan kedamaian. Ada banyak anak-anak Tuhan kehilangan integritas karena mau memenuhi apa yang dunia mau. Yang berikut Bapak Saudara, pemazmur menambahkan dengan kalimat, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oh, ini bicara tentang perlindungan Bapak Ibu. Kita semua boleh buat yang namanya rencana, boleh buat dinding, boleh buat pagar, boleh buat sistem keamanan. Boleh saja. Tetapi ada yang namanya batas kemampuan manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa kita atur, Bapak Ibu. Di luar kemampuan kita, ada banyak sekali. Pak Pendeta, saya itu orang yang jago bikin planning. Detail. Jam sekian makan, jam sekian tidur, jam sekian minum obat, jam sekian kerja. Detail sekali ya. Oh iya. Buat asuransi, bikin ini A, B, C sampai Z, Z ke A, bolak-balik. Saking detail ya. Tapi dia satu hal lupa, ada hal-hal yang tidak bisa dia atur. Kesehatan, kecelakaan, penilaian orang lain terhadap kita, perubahan ekonomi, situasi global, dan hal-hal lain yang tidak pernah terduga. Itu terjadi dalam kehidupan kita.
Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, oh jangan halu, jangan hidup dalam ilusi kontrol. Ya. Karena pada saat orang masuk di tahun baru, orang seringkali mau mengatur hidupnya sendiri. Bukan hanya satu, seluruh hidupnya dia mau atur sendiri. Dia lupa bahwa ada satu sosok yang mengatur kehidupan kita luar biasa, Tuhan. Kalau kita mau buat daftar targetnya ini Pak Pendeta, targetnya itu, ini harus terjadi, itu harus bisa jadi. Kalau nggak jadi macam mana? Pokok Pak Pendeta harus jadi barang tuh. Kita tidak pernah mau mengevaluasi. Kita tidak pernah mau belajar dari kesalahan. Karena dari awal memang kita membuat segala sesuatunya, mengatur diri sendiri. Maka cara untuk kita masuk di 2026 ini Bapak Saudara, cara yang sehat adalah buat rencana, kerjakan dengan sungguh-sungguh, lalu serahkan hasilnya kepada Tuhan. Amin. Saya sering pelantikan pejabat Bapak Ibu karena kami rohaniwan di beberapa kementerian. Satu kali ada kepala dinas itu bicara begini, dan saya ingat betul apa yang dia katakan. Dan saya belajar dari beliau sampai hari ini, itu yang saya lakukan. Tulis apa yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis. Jadi awalnya Saudara, tulis apa yang akan kamu kerjakan. Itu yang saya lakukan setiap pagi. Saya bangun sekitar jam 5, setengah 5, jam 5 setiap pagi. Karena saya kerja di beberapa dunia yang berbeda, ya. Di dunia pelayanan saya pendeta, di dunia duniawi saya ASN. Saya juga kadang jadi petani karena saya jualan beras. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Jadi supaya apa yang saya kerjakan hari itu produktif, saya harus tulis apa yang saya mau kerjakan. Karena Bapak Ibu lihat, uban ini sudah semakin banyak. Jadi saya semakin sulit mengingat. Ya, saya harus tulis. Tulislah apa yang akan kamu kerjakan. Lalu pada saat saya sampai di kantor atau sampai di gereja, kerjakan apa yang saya tulis. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, hari itu produktif sekali. Walaupun masih sering diingat sama karyawan gereja, Pak Pendeta minggu depan khotbah, oh. Terima kasih, masih diingatkan. Lalu saya mengingat Bapak Saudara, hal-hal yang baik seperti ini, karena memang kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di setiap hari kita mulai beraktivitas. Pada saat kita datang kepada Tuhan di pagi hari, disitulah kita mengucap syukur dan minta kita diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita masuk di ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat setelah larut malam, untuk mencari nafkah dengan jerih payah, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Lah macam mana ayat Alkitab nih? Kita disuruh bangun siang nih Pak Pendeta, karena pagi-pagi sia-sia ya. Macam itu dah ayat Alkitab nih Bapak Ibu. Jadi salah selama ini kita bangun pagi, yo. Oke, besok kita bangun siang.
absen merah semuanya, uang makan dipotong. Ayat Alkitab ini Saudara tidak berbicara seperti itu. Orang seringkali salah paham dengan ayat Alkitab ini. Seolah-olah Alkitab mengajarkan kita untuk malas. Maksudnya bukan tidur saja, Saudara, tapi jangan hidup dalam kecemasan. Jangan menyembah produktivitas. Jangan mengorbankan kesehatan untuk mengejar hal-hal duniawi ini tanpa Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu. Zaman sekarang banyak orang bangun pagi bukan karena semangat pagi, tapi karena dia cemas. Tiba-tiba dia bangun jam 2. Itu bukan karena rajin, karena dia khawatir. Banyak lagi tugas belum selesai. Lupa ku. Tidur lagi jam 4 bangun lagi. Ada lagi yang lupa nih. Banyak laporan kantor nih belum selesai akhir tahun. Disinilah Bapak Saudara kita belajar bahwa kita tidur itu bukan karena tidur malam itu bukan karena kita rajin, tapi karena kita takut kalah akan dunia ini. Akhirnya apa? Hidup kita itu terus berlari tanpa istirahat, tanpa berhenti. Kalau di handphone itu selalu mode on, tidak pernah mode sleep. Contohnya apa? Tubuh kita ada di rumah, pikiran kita di kantor. Tubuh kita di gereja, pikiran kita di. Habis nih kita tahun baru kemana yuk? Alum kita ke Manunggal, ramai di sana. Pak Frans mana Pak Frans? Pak Frans, ada babi hong gak? Pak Pendeta pertama kali. Tubuh ada bersama dengan keluarga, tapi kita sibuk dengan gadget kita. Bapak Ibu ingat ya, gadget-gadget kita itu diciptakan oleh orang-orang hebat seperti Steve Jobs dan lain-lain. Bapak Ibu tahu nggak apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka katakan atas teknologi yang mereka ciptakan itu? Kami menciptakan teknologi itu untuk mempermudah kehidupan manusia. Bapak Ibu cek deh, itu alasannya mereka ciptakan teknologi. Tapi yang kami bingung adalah manusia malah semakin dipersulit, mempersulit diri sendiri. Kita pacak WA, pacak video call, yang jauh terasa dekat. Yang kita lakukan sekarang adalah menjauhkan yang dekat. Gak usah jauh-jauh lah, Bapak Ibu kalau masuk ke McD, ke rumah makan, lihatlah. Sibuk semua sama gadgetnya. Foto makanannya dikirim ke kawannya. Kalau makan lo, sebelah mama lo makan. Ditanya mama, makan apa kan? Anak ada tanya makan apa? Apa makan kasih yang nih? Makanya saya sama istri Bapak Ibu kalau lagi makan, kami tuh sepakat untuk taruh HP di dalam tas atau tinggalin di mobil. Lah, kami makan, kami ngobrol. Simple.
tidak bersisa makanan itu. Karena kami lapar. Karena ngobrol, kan sambil ngobrol tuh enak. Oh iya, bang tambah bang. Oh iya. Coba kalau lagi sambil pakai gadget dan lain-lain, ya. Tak terasa, makanan lah dilalet lah, kotor lah, aduh. Firman mengatakan kepada kita, saudara, di sini Tuhan memberi kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Wah, enak nih. Pada waktu tidur kita diberkati Tuhan. Oh, itu kalimat yang paling indah, Bapak Saudara. Artinya di sini ada bagian yang Tuhan kerjakan ketika kita berhenti. Disitulah kita ada di satu kondisi di mana kita mau mengaku bahwa Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik hari ini. Sekarang aku mau istirahat. Sisanya Tuhan yang pegang. Jadi Bapak Saudara, ayat ini bukan mengajarkan kepada kita bahwa tidur itu kemalasan. No. Tetapi dalam tidur kita, itulah yang namanya penyerahan. Di dalam tidur manusia itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita terbatas. Dan Tuhan tidak terbatas. Jadi kalau mau dikatakan tidur itu adalah ibadah kecil. Karena pada saat kita tidur, Tuhan tetap bekerja. Jadi Bapak Saudara, kalau memang sudah waktunya tidur, tidur. Jangan dibalik-balik. Orang lagi ibadah, dia tidur. Orang lagi makan, dia kerja. Orang lagi kerja, dia makan. Nah, lah hancur gawe inilah. Makanya kita diberikan oleh kantor itu ada waktu istirahat. Untuk kita istirahat benar-benar makan siang. Istirahat. Kawan-kawan kita sholat dan lain sebagainya. Dipakai betul waktu itu untuk istirahat. Saya sama istri selalu saya dibilang, khotbah harus dipersiapkan betul-betul ya. Saya persiapkan betul-betul Bapak Ibu. Saya bukannya buka Alkitab langsung naik mimbar, enggak. Saya cari di Instagram, saya baca, saya berdoa, saya cari di ChatGPT. Wah, banyak sekali informasi yang saya mau sampaikan di khotbah itu kaya akan informasi, kaya akan firman Tuhan dan akan menguatkan setiap orang. Sehingga persiapan itu cukup panjang. Kalau Pendeta Indri kan sudah senior, jadi nggak usah persiapan. Saya harus mempersiapkan ini dengan baik supaya jemaat betul-betul diberkati Tuhan. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Tapi harus tidur, kata istri saya. Jam 11 bobo. Kalau mau bangun lebih pagi, it's okay. Saya bangun jam 4, jam 5. Kayak tadi pagi, setengah 4 tidur, saya bangun setengah 6 kalau nggak salah tadi. Baca sebentar, saat teduh sebentar, lalu saya lihat. Sekali lagi Bapak Saudara, tidur itu adalah sebuah penyerahan di mana kita mau berkata kita terbatas. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melakukan itu, pernahkah Bapak Ibu Saudara ada di satu kondisi di mana kita sudah memikirkan satu masalah seharian, lalu makin dipikir makin buntu? Ada yang pernah? Makin dipikir makin tidak jelas gitu. Makin tidak ada solusinya. Akhirnya sakit kepala. Nah, Bapak Saudara, pada malamnya kita tidur, lalu kita pagi-pagi bangun, tiba-tiba muncul ide yang
Inilah dia cara. Pernah Bapak Ibu begitu? Idenya bagus, fresh. Karena memang solusi yang tidak pernah terpikirkan itu, kita berhenti memaksa tubuh kita. Kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dan memberi hikmat kepada kita. Hebat loh, hanya melalui tidur loh Bapak Ibu. Maka tahun 2026 ini Tuhan mau kita bekerja dengan baik. Tidak hidup di dalam budaya yang anak-anak sekarang sebut dengan toxic hustle. Toxic hustle itu artinya budaya kerja keras yang tidak sehat. Berpuluh-puluh jam di depan laptop, di depan gadget, ngedit, bikin presentasi, dan lain sebagainya. Itu toxic hustle. Dia tidak tidur, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi terlihat produktif. Enggak. Kalau Bapak Ibu baca di Instagram kemarin, ada seorang arsitek umur 30 tahun kena stroke. Dia tidak merokok, dia tidak minum, dia sering olahraga, workout, tapi kena stroke. Lalu teman-temannya cerita di Instastory itu, ternyata dia punya project menggambar itu ada banyak, sehingga tubuhnya itu selalu dalam mode siaga. Jadi kerja terus. Stroke Bapak Ibu. Umur 30 tahun. Dia tidak memberi ruang sedikit pun untuk tubuhnya beristirahat dan mengalami pemulihan. Kita masuk bagian terakhir. Ayat 3 sampai ayat 5. Ini berbicara tentang keluarga dan anak-anak. Mazmur 127 ini menutup dengan menegaskan bahwa berkat Tuhan bukan hanya sekedar uang, bukan sekedar project, tetapi berkat Tuhan itu juga bicara tentang relasi, hubungan antar keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, anak-anak dengan orang tua, menantu, mertua, besan. Keluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Karena organisasi terkecil di dalam masyarakat itu namanya keluarga. Kalau keluarga-keluarga ini tidak dikuatkan dari mulai suami, istri, anak-anak, dan lain sebagainya, masyarakat ini ambruk ini. Dan semuanya itu berasal dari keluarga. Di zaman sekarang banyak orang mengukur keberhasilan itu dari prestasi dan angka. Gaji, jabatan, rumah, kendaraan, followers, penghargaan, macam-macam. Bahkan anak pun kadang dijadikan piala. Kamu nilainya harus tinggi, harus juara, harus jadi kebanggaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu adalah warisan dari Tuhan, bukan sekedar hasil usaha orang tua. Karena keluarga adalah anugerah. Amin. Bapak Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa Mazmur 127 ini bukan anti usaha, tapi Mazmur 127 mau mengajarkan kepada kita cara berusaha yang benar, bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi terus bergantung kepada Tuhan, bertanggung jawab.
Percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada di sepanjang kehidupan kita, dengan tidak mengorbankan kedamaian dan keluarga. Saya mau mengajak kita Bapak Saudara untuk pulang pada pagi ini dengan beberapa poin yang bisa kita lakukan di sepanjang tahun 2026. Yang pertama, Bapak Saudara harus membuat rencana, harus. Tetapi taruhlah Tuhan di depan rencana Bapak Ibu. Kalau mau memulai sebuah rencana, mulailah berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, bekerjalah dengan integritas, bukan dengan kecemasan. Kerja keras itu benar, malas itu sudah jelas salah. Tetapi kerja keras yang lahir dari kecemasan itu akan menguras hati dan pikiran kita. Kerja keras yang lahir dari iman itu akan menghasilkan kedamaian. Yang ketiga, Bapak Saudara, jadikanlah istirahat itu sebagai bagian dari iman. Tentukan waktumu untuk berhenti. Maksudnya adalah tentukan waktu bersama dengan keluarga. Tentukan waktu untuk berdoa. Tentukan waktu untuk tubuh dipulihkan. Yang keempat, Bapak Saudara, bangunlah rumah sebelum membangun nama. Rumah di sini bukan bangunan fisik, tetapi sebuah suasana. Bangunlah kasih, bangunlah komunikasi, bangunlah mesbah doa, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena Bapak Ibu bukan hakim. Kok menghakimi? Bapak Ibu tidak sempurna. Kenapa berharap orang lain sempurna di mata kita? Yang kelima, Saudara, serahkan hasil kepada Tuhan, tapi jangan serahkan tanggung jawab. Ini penting. Kalimat biarlah Tuhan menyelesaikan itu bukan alasan untuk kita pasif, tetapi itu justru mengajarkan kepada kita yang namanya keseimbangan. Saya lakukan bagian saya dengan maksimal, lalu saya percaya Tuhan akan mengatur hal-hal yang ada di luar kemampuan saya. Boleh tampilkan foto yang pertama, Kak? Ini foto udah sering kali saya sampaikan ya. Jadi jangan bosan ya. Bapak Ibu, itu ada yang namanya Freddy pakai ransel. Itu ada yang namanya Denny pakai ransel. Itu ada yang namanya Pak Romi pakai ransel. Dan Bapak Ibu semua taruh namanya sedang pakai ransel. Dan sedang melihat persoalan-persoalan yang akan kita hadapi di tahun 2026. Besar kecilnya, tinggi atau tidaknya, we don't know. Belum tahu kita. Tapi saya mau tampilkan foto berikutnya. Kakak, tolong Kak. Iya. Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu bisa sampai di 2026 karena Tuhan telah menyertai Bapak Ibu dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi Bapak Ibu sampai kan di 2026 ini sampai Pak Pendeta. Macam mana cari ya? Entah. Bapak Ibu lah yang tahu bergumul dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa sampai di tempat ini. Bapak Ibu bisa hidup di tempat ini. Bisa merantau di tempat ini. Bisa bekerja di tempat ini. Bisa punya orang tua di tempat ini. Punya anak, istri, pekerjaan di tempat ini.
Walaupun kami jauh Pak Pendeta, kami dari Kupang ya Pak Pendeta, kami pacak tinggal di Blackwater, air hitam. Tidak pernah terpikirkan sama kami Pak Pendeta. Baru dari Kupang, nih Pak Frans dari Papua, Frans Latu Papua. Jauh-jauh sampai ke Manunggal ya. Bapak Ibu bayangkan, diberkati Tuhan luar biasa. Saya mau menyerahkan 2026 ini ke Bapak Ibu Saudara untuk boleh renungkan bersama bahwa tahun 2026 adalah tahun di mana Tuhan akan menyertai Bapak Ibu, sama seperti Tuhan yang sama menyertai Bapak Ibu dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Maka serahkanlah kepada Tuhan, berusahalah dengan baik, maka selebihnya Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.